Salam dan bahagia. Teman-teman, pernah nggak sih kita merasa bahwa saat ini media sosial itu adalah sumber kesenangan kita satu-satunya? Akhirnya kita merasa tidak bisa lepas dengan media sosial di setiap hari. Asik scrolling timeline, instastory, sampai-sampai lupa ada teman yang kita anggurin di samping kita. Atau ada cerita begini, pas lagi ngumpul bareng keluarga di rumah, bersantai, suasananya berubah menjadi gelisah ketika kita mengecek media sosial. Melihat berbagai keseruan yang dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana. Dan seketika itu juga kita tidak mampu untuk berhenti memantau aktivitas orang lain di media sosial. Kita lupa di samping kita ada keluarga kita yang sedang berkumpul. Terus muncul rasa khawatir dan cemas kalau kita nggak update informasi yang sedang trending saat ini. Misalnya, artis yang lagi ketangkep polisi. Ya, intinya kita jadi nggak nyaman kalau ketinggalan informasi melalui media sosial kita. Kalau teman-teman merasa seperti itu, hati-hati, berarti Anda sedang terkena FOMO, Fear of Missing Out. Teman-teman, apa sih yang kita sebut sebagai FOMO itu sebenarnya? FOMO singkatan dari Fear of Missing Out. Secara harfiah dimaknai sebagai kekhawatiran dan kecemasan saat ketinggalan informasi. Satu gejala yang muncul adalah keinginan yang besar untuk tetap terhubung dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain melalui dunia maya. Ada juga seorang ahli yang mengatakan bahwa FOMO sebuah kondisi di mana individu itu merasa takut, khawatir jika ia tidak mengetahui aktivitas orang lain melalui media sosial. Nah, dengan kondisi yang seperti itu membuat dirinya harus selalu terhubung dengan dunia maya, sehingga memotivasi yang bersangkutan untuk selalu memantau pemberitahuan yang masuk pada smartphone. Walaupun isi pemberitahuan atau notifikasi yang ada di dalam media sosial tidak terlalu penting sebenarnya. Menurut beberapa ahli, fear of missing out adalah sebuah kondisi yang disebabkan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dasar, yaitu autonomi, kompetens, dan keterhubungan. Mari kita bahas supaya kita semua nggak bingung ya, supaya semuanya jadi jelas. Yang dimaksud kebutuhan dasar autonomi ketika tidak terpenuhi adalah kondisi diri individu yang bukan bersumber dari dirinya atau perasaan terpaksa. Dalam hal ini, individu atau seseorang tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kontrol eksternal atau orang lain. Nah, dalam konteks perilaku bermedia sosial, seseorang yang memiliki autonomi rendah biasanya ketika melirik smartphone atau media sosial, hal yang terpikir adalah ribuan hal hebat yang sedang dilakukan oleh teman-temannya, bahkan musuhnya sekalipun. Sehingga ia memiliki keinginan yang kuat untuk terus terhubung dengan dunia maya. Seseorang yang memiliki otonomi yang rendah atau tidak terpenuhi kebutuhan otonominya, itu akan memilih untuk terlibat di dalam penggunaan media sosial berlebihan. Misalnya, selalu berusaha menanggapi setiap lelucon yang ada di dalam grup obrolan. Selalu mengikuti lifestyle orang lain, meskipun lifestyle tersebut itu tidak sesuai dengan kepribadiannya. Nah, selanjutnya pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kompetens.
Biasanya ditandai dengan seseorang yang selalu menginginkan dirinya itu harus lebih baik dari orang lain, serta cenderung merasa tidak puas kalau orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Orang tersebut akan merasa putus asa jika postingan temannya atau orang lain di media sosial itu lebih populer dibanding dengan dirinya. Lebih banyak di like, lebih banyak dikomentari. Nah, hal-hal yang semacam itu akan terus memotivasi orang tersebut untuk terus melakukan posting dengan tujuan untuk menyaingi temannya tersebut agar lebih dianggap menarik, dianggap lebih populer. Pada kebutuhan dasar untuk selalu terhubung dengan orang lain atau relatedness, dalam hal ini seseorang tidak memiliki kemampuan untuk meredam keinginannya agar selalu terhubung dengan sosial media. Nah, hal ini cukup berbahaya teman-teman, karena seseorang tersebut merasa bahwa selalu terhubung dengan media sosial itu dianggapnya bukan masalah atau bukan gangguan. Sebagai contoh begini misalnya, ketika seseorang sedang mengemudi, ketika dia mengemudi, dia tetap membalas obrolan, tetap posting, melihat smartphone-nya. Nah, seseorang beranggapan bahwa terhubung di media sosial itu nampaknya menjadi lebih penting daripada keselamatan dirinya dan orang lain ketika sedang berada di jalanan. Ini kan cukup berbahaya ya. Atau contoh yang lain misalnya, lebih asik ngobrol di sosial media, bahkan ketika sedang berkumpul dengan teman atau keluarga. Jadi pada prinsipnya, sosial media itu lebih mendekatkan orang yang jauh dan justru sebaliknya, menjauhkan orang-orang terdekat kita. Nah, teman-teman, secara umum sebenarnya terdapat beberapa gejala fear of missing out atau FOMO yang dapat kita amati dan rasakan. Hati-hati loh kalau Anda merasa sudah mengalaminya. Gejala yang pertama adalah selalu merasa takut untuk kehilangan informasi-informasi terbaru yang ada di dalam dunia maya. Yang kedua, selalu merasa gelisah atau gugup manakala tidak menggunakan internet atau sedang tidak terhubung dengan sosial media. Gejala yang ketiga adalah merasa tidak aman karena tertinggal informasi yang tersebar di dalam dunia maya atau media sosial. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa FOMO itu memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kesejahteraan psikologis seseorang. Misalnya seperti munculnya gangguan, adanya peningkatan stres, lalu kemudian penurunan kualitas tidur seseorang. Bagi pelajar dan mahasiswa, seringkali FOMO ini berdampak pada penurunan nilai akademik. Seseorang menjadi tidak fokus di dalam proses belajarnya. Oke, sekarang teman-teman, kita sudah tahu nih FOMO serta dampaknya pada diri kita. Pertanyaannya, lalu bagaimana menghindarinya? Bisakah FOMO ini kita hindari? Jawabnya bisa. Nah, tentu saja apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perilaku FOMO atau fenomena FOMO ini agar tidak terjadi pada diri kita. Yang pertama, teman-teman harus meningkatkan atau memiliki pengalaman solitude. Solitude merupakan suatu tindakan atau perilaku menyendiri yang diambil secara sadar, secara positif dan konstruktif. Meskipun solitude ini berarti menyendiri, namun berbeda dengan kesepian atau loneliness. Teman-teman itu bisa mengisi kegiatan solitude mulai dari membaca atau bersepeda pagi-pagi, sore, lalu kemudian mungkin saja ada yang suka memancing, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang Anda sukai secara offline. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk menghindari FOMO adalah memperbanyak hubungan yang kita lakukan secara offline. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi koneksi kita dengan media sosial.
terutama sekali ketika sedang bersama dengan teman-teman ataupun keluarga. Misalnya di dalam sebuah keluarga harus ada waktu kapan menggunakan media sosial atau terhubung dengan internet dan kapan harus mematikan media sosial dan internet.